Apakah ternyata semua yang terjadi di One Piece ini adalah salah satu mega project dari Babang Sengs kita sejak awal serial One Piece ini dimulai? Dan apakah juga Oda akhirnya membuktikan atau memberikan foreshadow tentang kematian dari salah satu God Snake alias Gunko? Nah, Garis Besar sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1169. Yang udah kangen belum nih? Karena seminggu One Piece libur yang makin sini makin banyak libur karena minggu depan pun dikatakan One Piece libur lagi. Tetapi untuk kali ini memang wajar ya, karena sudah masuk akhir tahun yang memang liburnya dari majalah Shonen Jump, yang jadi bukan karena Oda libur seperti di minggu lalu. Yang biasanya early spoiler untuk chapter akhir tahun lalu itu yang biasanya akan sangat luar biasa. Jadi mari kita tunggu saja apa yang akan terjadi di minggu depan. Plus akan ada juga jam pesta sedikit leak dari Oda tentang One Piece untuk tahun 2026. Tapi sekarang kita akan bahas dulu untuk review chapter 1169. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss juga setengah-setengah. Karena One Piece itu masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, kita akan mulai ya chapter ini dari majalah Shonen Jump. Yang jujur sih untuk majalahnya aja udah keren banget dari covernya. Yang ini bertema apa ya? Mungkin namanya pixel atau mozaik, tapi sepertinya lebih ke arah pixel karena untuk gambaran-gambarannya yang mungkin ada sebutan lebih baru lagi, saya kurang tahu. Mungkin yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk wajah paling depan udah jelas lah. Pasti wajah dari One Piece yang bisa dibilang menjadi maskot utama untuk majalah dari Shonen Jump ini. Dan buat yang belum tahu juga, One Piece sendiri mendapatkan lagi-lagi nih rekor tertinggi baru penjualan komik terbanyak di tahun 2025. Yang tentu saja sangat masuk akal karena kemunculan karakter yang sangat-sangat luar biasa alias Rocks di Shebek ini. Yang di sini pula kita mendapatkan color split langsung dari bajak laut Rocks yang wah anjir, ini pokoknya udah mantep banget ketika ngelihat color split dari chapter kali ini karena wah, ini seluruh bajak laut Rocks yang sangat-sangat epic parah. Mungkin buatnya bingung kalau orang-orang yang terkesan kayak dikit banget. Padahal itu jumlahnya banyak loh, 14 orang. Lebih banyak dari bajak laut topi jerami. Karena memang banyak bentukan orang-orangnya yang berukuran sangat besar. Dimana terlihat di sini ya, Glorious yang kecil berada di sebelah Big Mom yang lagi makan cake yang seperti biasa lah. Untuk Big Mom memang favoritnya makan. Lalu juga Tante Stussy kita yang mini duduk di pangkuan dari Newgate. Oda emang gak pernah gagal ya bikin karakter yang dipersepsi sebagai villain. Tapi pada akhirnya didesain sedemikian rupa dengan tampilan atau persepsi lain yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Big Mom Kaido yang menjadi villain utama di cerita One Piece ini karena menjadi lawan dari musuh Luffy sang karakter utama. Tetapi juga kita melihatkan dari berbagai flashback bagaimana passionate mereka ketika di usia mudanya. Dan tentu saja karakter Rocks ini sendiri yang wah gila sih. Saya tidak sedikit pun melihat flow dari satu karakter Rocks yang memang di build up sangat luar biasa oleh Oda. Dimana dari narasi awal sampai kematiannya, definisi top tier banget lah. Yang sayang aja ya, sahabat yang bisa membantu mewujudkan mimpinya malah menjadi seseorang naif yang juga nanti jadi bahasan di chapter kali ini. Tapi beberapa poin menarik yang kita dapatkan dari color split inilah, coba kita lihat logo dari Rocks yang semakin official ya di sini. Karena tulisan dan gambarnya sangat besar sekali. Yang di sini pun semakin clear kalau Jolly Rogernya berlambangkan berwarna merah yang bentukannya seperti api. Tetapi apakah itu api? Karena menurut saya untuk bentukan lingkarannya malah lebih mirip dengan lingkaran-lingkaran dari Nika-nya Luffy. Serta kenapa merah ya? Kan Nika ini seharusnya putih, yang apakah mungkin ini ada hubungan dengan dua boy iblis legendaris yang pernah Rocks katakan, yang apakah satunya Nika dan satunya lagi kita masih belum tahu apa. Apakah Yami Yaminomi yang dimakan oleh anaknya atau bahkan ada buah iblis yang lain? Yang kira-kira menurut kalian apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin satu pertanyaan besar dari bajak laut Rocks ini adalah, dari semua kru yang ada di sini, kira-kira berapa banyak dari mereka yang masih hidup sampai di era One Piece sekarang ini? Dimana yang sudah jelas masih hidup adalah Streusen dan Gloriosa atau Nenek Nyon yang memang masih hidup sampai sekarang. Untuk Big Mom, Kaido kita masih belum tahu ya mereka nasibnya bagaimana. Yang mati mungkin fix jauh ini yang paling jelas adalah Don Marlon karena kita melihat langsung narasi dan bahkan panelnya oleh Oda di flashback dari Hachinosu. Yang seharusnya yang mati lagi terdapat Kapten John dan juga Ganzo yang mengingat buah iblisnya nanti dimakan oleh seseorang lain di era sekarang, seperti Mr. Lima dan juga Eustace Kid dari buah iblis Kapten John ini. Dan tentu saja selain Newgate yang sudah pasti mati karena kita melihatnya langsung, dan Rocks juga yang dikatakan di flashback. Tapi untuk Rocks ini, apakah dia benar-benar mati atau enggak? Karena bukankah tidak diperlihatkan panel bagaimana dia matinya?
Yang lagi-lagi coba tuliskan dapat kalian di kolom komentar. Oke lah, kita langsung masuk ke isi chapter kali ini. Yang lumayan panjang juga ya, kita bahas bagian color split karena wah ini definisi keren banget untuk color split dari bajak laut Rock. Menggunakan pakaian serba hitam yang semacam tuxedo. Jadi mirip seperti gambaran di belakang dari bajak laut topi jerami. Ya apa mungkin harus bikin poster baru tapi dari bajak laut Rock yang wah ini kayaknya bakal keren banget. Buat kalian mungkin yang ada link penjual atau bahkan kalian yang menjual dari kayu bisa tuliskan juga di kolom komentar. Nah, chapter sendiri dimulai 14 tahun yang lalu yang tentu saja karena ini hari di mana pembantaian Elbaf dimulai dan kita diperlihatkan momen yang kita lihat juga dari Gaban sebelumnya, yaitu Shanks yang sedang berada di rumahnya tersebut. Di sini Shanks kaget kalau Kapten Roger ternyata memiliki anak, di mana Gaban berkata kalau Garp lah yang memberitahunya ketika terakhir kali mereka berdua sempat bertemu, yang kita nggak tahu bahkan mereka ini bertemunya ada di mana. Dan Gaban pun menambahkan lagi anaknya bisa bersembunyi sangat baik ya tanpa tercium oleh Angkatan Laut, yang berarti pada era ini sudah berusia 8 tahun karena seharusnya dia terlahir 22 tahun yang lalu dan sekarang di 14 tahun yang lalu. Yang kira-kira kapan ya Garp sempat bertemu lagi dengan Skipper Gaban ini? Karena bukankah range waktunya cukup banyak sekali untuk mereka sempat bertemu ya minimal satu kali, entah di Elbaf atau bahkan di luar pulau. Dan dari kata-kata Gaban, dia seharusnya sangat berpengalaman tentang hal seperti ini. Kemungkinan besar dia juga bisa mencium nih kalau kenapa anak dari kaptennya bisa lepas dari Angkatan Laut, karena pasti akan dilindungi oleh orang dalam alias dari pihak Angkatan Laut sendiri, yang pasti Gaban sendiri bisa mencurigakan kalau Garp lah yang memang kasarnya menyembunyikan ini. Yang kemungkinan juga hal ini nantinya akan ada hubungan dengan Shanks yang pada akhirnya dia pergi ke pulau dari Luffy alias ke Dawn Island untuk mencari anak kaptennya yaitu Portgas DS. Di sini Shanks pun menjawab, wow jadi secara nggak langsung seharusnya aku juga punya adik ya di luaran sana. Gaban pun menjawab, benar kau dan Bagi sudah seperti anak kami. Yang bener nih kita masih belum tahu bagaimana Our Lord kita ini bisa berada di kapal dari Raja Bajak Laut Roger tersebut. Yang seharusnya sih terdapat masa lalu atau mungkin orang tua yang cukup mencurigakan dari Our Lord bagi kita. Shanks pun di sini dengan jiwa polosnya dia berkata, siapa tahu ya dengan darah Kapten Roger yang ada di dalam dirinya, anak ini akan menjadi Raja Bajak Laut di era sekarang. Gaban pun menjawab dengan jawaban menohok nih yang cocok banget buat anak-anak generasi sekarang mendengar jawaban dari Gaban ini. Karena di sini pun Gaban menjawab, kau tahu gelar itu tidak diwariskan dari keturunan. Bahkan selain itu, orang yang mendapat ekspektasi tinggi dari orang lain justru biasanya mereka-mereka inilah yang gagal untuk mencapai ke puncaknya. Dan Shanks pun hanya bertanya, oh apakah benar seperti itu? Dan Gaban menjawab lagi, tapi justru bukankah itu yang membuat dunia ini menjadi semakin menarik? Gak, yang tahu kan arahnya kemana? Karena bukankah lagi rame banget di sosial media untuk ngomongin masalah perintis, pewaris, yang ini langsung jawaban dari Skipper Gaban. Dimana orang terkaya bukan berarti anaknya akan menjadi sama persis seperti orang tuanya langsung jadi yang terkaya. Ya memang sih mereka kasarnya mendapatkan segala privilege, segala resource yang dimiliki oleh orang tuanya. Tetapi memang yang banyak banget anak-anak orang kaya ini yang gagal karena ya lagi-lagi persis seperti kata-kata Gaban, karena ekspektasi orang-orang terhadap anak tersebut kayak lu kan anaknya ini, lu kan anak ini, yang akhirnya malah down dan bahkan biasanya anaknya malah tidak mengikuti jalur dari orang tuanya. Ya mungkin bisa juga kayak gini, lu kan anak doi ini, anak Raffi Ahmad, aduh anjir malah jadi kayak capung nih atau cipung yang mau juga lah kalau uangnya kayak mereka. Aduh, dimana bukankah di chapter ini pula Shanks pada saat itu berusia 25 tahun yang umur-umur masih naif lah seumuran saya di 25 tahun ya. Bener nggak nih 25 tahun? Dimana umur-umur yang masih sering merasa nih kalau segala hal sudah ditakdirkan. Makanya ketika mendengar kata Gaban, Shanks hanya bertanya, loh iyakah seperti itu? Yang ini quarter life crisis di 25 tahun. Yang ada walaupun begitu, tapi sepertinya dia mengikuti juga problem-problem yang ada di sosial media. Lanjut di sini pun kita berpindah ke Kastil Aurus. Di sini kita diperlihatkan nih momen persis sama seperti yang kita lihat sebelumnya ketika Loki dan Tetua Jarul sampai bersamaan di Kastil Elbaf. Dan di ruang tahta lokasi Harald terlihat kalau di sini ternyata Harald habis menghajar seorang penjaga yang sebelumnya dia perintahkan untuk memborgol dirinya. Harald pun terlihat bingung dengan perlakuannya sendiri sambil berpikir dalam dirinya, kenapa saya menghajar penjaga tersebut? Tubuhku apa sekarang dia bisa bergerak sendiri? Apakah itu karena perintah yang dia keluarkan? Aku dipaksa untuk menghajar siapapun yang berusaha menghalangiku. Apakah mustahil untuk melawan perintah tersebut dan sekarang mereka
malah mengacaukan pikiranku. Apakah kontrak ini akan bertahan selamanya? Karena jika begitu, berarti negeri ini akan semakin menderita semakin lama aku terus hidup. Tubuhku ini akan menjadi mayat hidup yang hanya mengikuti perintah saja. Ya, maka di sini Harald pun memikirkan waktu perjuangannya yang dikatakan sudah 144 tahun, di mana dia berkata 144 tahun hidup, dan perbuatannya tersebutlah yang akhirnya bisa membuat Elbaf diterima oleh dunia luar, yang semua ini akan menjadi sia-sia kalau ternyata dia mengubah lagi negerinya menjadi pasukan perang. Makanya di sini Harald berkata kalau satu-satunya cara adalah hanya membuat dirinya mati. Harald pun akhirnya memerintahkan para penjaga untuk membunuh dirinya dengan berkata, cepat sebelum aku dikontrol sepenuhnya. Yang pasti pada bingung lah penjaga-penjaga kalau disuruh harus ngebunuh kerajanya, pasti bakal kebingungan semua. Harald yang gak ada opsi lain, makanya dia pun bilang, tidak mungkin aku akan membiarkan Elbaf diperbudak oleh mereka. Dan inilah momen yang kita lihat di awal flashback ketika Harald ditusuk oleh para penjaganya, yang di momen itu pula Harald sadar kalau dia ternyata benar-benar tidak bisa mati. Dia beregenerasi, dan benar pasca hal tersebut pun Harald langsung menghajar semua penjaga yang ada. Harald sendiri pun bahkan sama bingung karena gimana caranya dia bisa mati. Kumohon seseorang, tolonglah aku. Dan kita berpindah lagi nih ke posisi Shanks dan Gaban yang sebelumnya mereka sedang cerita. Di sini Shanks pun berkata, oke, kita potong basa-basinya. Harald dan aku, kita berdua mendapatkan kontrak paling rendah dari Mary Joyce yang ditugaskan untuk melayani satu individual yang mereka sebut sebagai The Great One. Ini adalah tanda dari kontrak yang bernama Shallow Covenant, yang bahkan tatonya pun bukankah Sembah Ramadan pernah kita bahas juga di video review dari awal flashback ini. Mungkin buat yang pengen lihat juga, yaitu di chapter 1152, yang bahkan video reviewnya pun cukup panjang, hampir 40 menit, yang emang video kita ini biasanya sangat panjang-panjang. Tapi nggak ngomong terkait video review yang panjang, karena biasanya untuk video review Nomi ya di atas 20 menit untuk video review. Dan kalau saya nonton channel-channel lain bahkan tidak terlalu panjang, bahkan ada yang di bawah 10 menit. Kalau kalian sendiri kira-kira lebih suka yang mana nih untuk video review? Apakah mau yang pendek aja atau malah memang senang yang panjang agar lebih lengkap? Yang untuk hal ini pun coba tuliskan di kolom komentar. Kalau mungkin mau dipisah di mana, dari review, analisis itu akan jadi video terpisah, atau mau digabung seperti biasa di package tapi memang lebih panjang. Buat kalian gimana, coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Nah, di sini pun Shanks menunjukkan ya, di saat dia sedang ngobrol dengan Harald, yang memang bukankah sebelumnya berkali-kali Harald pun bilang mau kepada Samrock atau kepada Shanks kalau dia merasa familiar dengan mukanya. Makanya di sini pun Harald berkata, ah benar, aku tahu kau ini dari bajak laut si rambut merah tersebut kan, yang sebenarnya ini satu panel sangat kecil, sangat menarik, tetapi Oda memberikan makna banyak dari satu panel ini. Yang berarti memang benar nih, pasca Roger mati, kita mendapatkan beberapa panel di mana Shanks mencari krunya seperti mencari Yasop dan yang lain-lainnya, yang berarti memang sudah membentuk bajak laut si Akagami dari waktu tersebut. Namun poin menariknya adalah kita melihat Jolly Roger Shanks adalah luka di mata kirinya yang seharusnya baru banget dia dapatkan 1 tahun sebelum ini, alias baru 15 tahun yang lalu dan bukan 24 tahun yang lalu. Yang berarti mungkin selama bertahun-tahun kita nggak tahu nih Jolly Roger Shanks bentukannya apa, tetapi yang jelas nama bajak lautnya tetap sama, di Akagami atau si rambut merah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa Shanks harus naik ke Mary Joyce dan akhirnya memutuskan kalau dia memang anak dari Tenryubito, yaitu keluarga dari Vingarland. Yang apakah terdapat misi khusus yang akan Shanks lakukan, tetapi atas perintah siapa misi tersebut? Kita perlu tahu hal ini, yang kemungkinan besar akan terjawab dari flashback Shanks, karena kita perlu dapat perspektif langsung dari satu karakter ini. Karena bukankah pantas saja 1 tahun setelahnya, ketika dari insiden sekarang, ketika Shanks mencuri buah Gomu-Gomu Luffy atau buah iblis Nika, di saat itu dia sudah bersama dengan nakama dari bajak lautnya, Ben Beckman dan lain-lainnya di bajak laut Akagami tersebut, karena memang sudah terbentuk sejak lama, yang mungkin Shanks hanya menjalankan misi sesaat saja. Nah, kembali ke bahasan Shanks, dia bilang kalau Harald pasti akan sangat senang bergabung menjadi God's Knight, apalagi kalau bisa membuat Elbaf menjadi bagian dari member mereka. Namun jika dia menerimanya, berarti dia harus masuk ke kontrak yang lebih dalam lagi. Gabon pun bertanya, apakah itu menjadi sebuah masalah? Yang ini out dikit ya, tetapi saya cukup menarik melihat panel yang udah tampilkan dari pembicaraan mereka berdua ini. Ya dimana karena topik One Piece ini bahasanya emang selalu berat, jadi kadang kita nggak terlalu ngeh nih dengan panel per panel yang udah sajikan di gambarannya. Tetapi Oda memang detail banget nih setiap dia menggambar sesuatu. Dimana terlihat di sini walaupun simple, tetapi ngelihat mereka berdua ngobrol di pinggir onsen dengan kue yang emang replay sebelumnya kasih. Berarti sini pula kita melihat replay dan anaknya Kolon yang Oda tampilkan dengan sangat-sangat apik di satu
panel kecil ini. Jadi yang lebih kelihatan natural lah orang ngobrol yang disesuaikan juga dengan keadaan. Makanya saya sangat menyukai One Piece karena sangat banyak sekali relate dengan kehidupan kita dan bukan cuma full tarung tetapi banyak life lesson dari satu serial ini. Oke, kita lanjut ke kata-kata Shanks lagi. Di sini Shanks berkata, kalau kontrak yang lebih tinggi memberikan mereka kemampuan superhuman dan juga immortality, mereka pun membuat logo Abyss atau Abyss Pentagram yang membuatnya dapat bepergian dengan jarak yang sangat jauh, tetapi sebagai gantinya suara dari The Great One ini akan mencapai mereka dimanapun lokasi mereka berada. Maka melawan perintahnya akan menjadi sangat mustahil. Harald benar-benar akan menjadi bawahan total mereka kalau dia menerima kontrak yang lebih tinggi lagi. Orang-orang seperti mereka ini memiliki keserakahan yang sangat tidak terbatas. Aku hanya tidak bisa melihat mereka benar-benar akan menepati janjinya tersebut. Maka aku berpikir kalau Harald jangan bergabung menjadi Gas Knight, yang bukan gak sesuai dengan teori dan prediksi kita di chapter lalu. Kalau kemungkinan besar alasan Shanks ingin bertemu Harald untuk memberitahu jangan naik kontrak untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Makanya bukankah di review lalu juga kita berkata kalau bukankah semuanya terjadi sangat-sangat cepat sekali. Harald nyampe ke Marjois dan dia pun mendapatkan kontrak baru menjadi Death Covenant, dan dari situ dia pulang ke Elbaf, dia pun bikin Abyss, dan boom, langsung dikontrol oleh Imu seperti saat ini, yang nantinya juga dia mati di hari yang sama. Definisi semua terjadi sangat cepat sekali. That escalated so quickly sekali. Nah, di tengah-tengah mereka bicara, muncullah haki luar biasa yang keluar dari istana, dan ini juga yang kita lihat di chapter 1152 kemarin. Yang kalau dilihat dari timeline, berarti itu bukan haki Imu ya yang turun ke Elbaf. Ya kita nggak tahu sih untuk setelahnya bagaimana, tetapi sepertinya ini hanyalah haki clash saja yang terjadi dalam kastil. Karena terlihat clash antara Harald dan juga anaknya Loki di sini. Di mana Loki benar-benar yang bocil banget nih, yang sesuai seperti yang kita lihat sekarang, di mana ekspresif banget dan banyak kagetnya untuk bocah ini. Dia bingung karena semua ditanyain, mulai dari kok bisa-bisanya masih hidup dan bernafas setelah menerima semua tusukan tersebut, lalu kenapa kau mencoba membunuh kami, dan dari mana semua kekuatan yang kau miliki. Tetua Jarul pun di sini mengeluarkan pedangnya, yang juga dia sama-sama bingung apa yang terjadi kepadamu Harald, kembalikan kesadaranmu. Para penjaga pun dipanggil semua untuk menghentikan sang raja, yang awalnya pada mengira kalau itu adalah perbuatan Loki si mengacau, yang aduh ini masih sempat-sempatnya suuzon ke bocah Loki ini. Sampai akhirnya di sini pun Tetua Jarul dan Loki berhasil menyudutkan Harald ke pilar. Harald pun sepertinya mulai sadar lagi dan dia pun berkata, Tetua Jarul, apa yang aku lakukan sangat-sangat tidak bisa dimaafkan. Kesadaranku sudah tidak bisa dikontrol lagi. Jadi kumohon dengarkan aku Loki, katakan pada semua orang di Elbaf apa yang sebenarnya terjadi di kastil ini. Katakan padanya kalau para penjaga akulah yang membunuh mereka semua. Biar kali ini dikenal sebagai aku yang memaksa Elbaf untuk menjadi bagian dari negara aliansi, dan ceritakan juga bagaimana aku selama ini telah ditipu dan berakhir dalam keadaan yang sangat memalukan. Mereka ingin memperbudak orang-orang kita untuk menjadi pasukan bagi pemerintah dunia. Loki pun bertanya, apa maksudmu? Bagaimana kau bisa tertipu? Harald berkata, mereka sejak awal memang sudah tidak ada niatan untuk menghormati semua usahaku, di mana penjaga-penjaga pun akhirnya semuanya bingung. Dan yang menarik di sini kita melihat Jarul hanya terdiam. Dia pasti tahu betul bagaimana pemerintah dunia yang sangat bangsat. Makanya bukankah Jarul sudah mewanti-wanti hal ini sejak lama? Bahkan sahabatnya pun Rock sudah mewanti-wanti hal yang sama. Ya pada akhirnya kenaifan yang dimiliki oleh Harald harus dia bayar tunai langsung di hari ketika menerima kontrak dari sesuatu yang dia sangat inginkan tersebut. Yang lagi-lagi seperti yang kita katakan di chapter sebelumnya, kalau ada yang lebih mengerikan dari kegagalan, yaitu penyesalan. Udah dia meninggalkan istrinya sampai akhirnya meninggal, yaitu Ida, yang bahkan sahabatnya pun alias Rock harus mati tanpa mencapai mimpinya karena satu orang naif yang egois dari perbuatan Harald ini. Ya setidaknya dia sadar di chapter ini bagaimana dia sangat naif dan sangat bodoh. Jadi oke lah, kita cukup apresiasi untuk Harald karena dia cukup sadar atas kenaifannya. Harald pun di sini berkata, Tetua Jarul, kumohon Loki harus menjadi satu-satunya orang yang memakan harta karun rahasia tersebut. Kumohon biarkan itu terjadi. Tidak ada satupun di Elbaf yang bisa mengalahkanku dengan kemampuan dewa ini, dan tidak pernah ada pula dalam impianku untuk membuat Elbaf bisa diatur oleh pemerintah dunia. Aku benar-benar menjadi raja yang sangat buruk dalam sejarah Elbaf. Kau harus membunuhku dan mengambil tahta tersebut Loki. Biarkan Elbaf tahu seberapa sampah diriku sebagai seorang raja, dan biarkan mereka juga akhirnya mengenalmu sebagai seorang pahlawan. Aku tidak peduli bagaimana aku akan diingat
ingat karena itu tidak lagi penting bagiku. Satu-satunya yang paling penting bagiku sekarang adalah menyelamatkan masa depan dari Elbaf. Apakah kau mengerti? Loki, yang tentu saja Loki pasti sangat speechless mendengar semua hal itu dalam waktu yang sangat cepat. Karena di sini kata-kata terakhir dari Harald adalah dia berkata, "Aku mempercayakan padamu Loki, kaulah satu-satunya orang yang akan membuat segalanya menjadi benar." Yang mungkin buat kalian juga yang udah nonton video review kemarin, situ pun saya berkatakan yang sepertinya Loki memang akan menjadi salah satu karakter sangat penting sekali dalam penemuan One Piece, terutama jika kita sebelumnya menghubungkan dengan si Rahoshi, yang apakah sosok sovereign yang ditunggu oleh Poseidon adalah Loki ini. Di mana Poseidon adalah ratu dari ras Fishman dan Loki adalah raja atau pangeran dari ras raksasa, yang memang mungkin ada hubungan kenapa si Rahoshi dibuat raksasa, karena memang pasangannya kemungkinan adalah Loki ini. Tapi pada akhirnya kesadaran Harald pun menghilang dan kita diperlihatkan double panel luar biasa nih, di mana dia menghajar para penjaga dengan sangat mudah sekali dengan skill berpedangnya. Dia pun berkata kepada para penjaga di luar untuk mengunci pintu rahasia karena ada penyusup masuk, yang pasti di situ pun dengan kata-kata yang sudah dicuci otak oleh Imu yang dikeluarkan oleh Harald. Dan salah satu penjaga berhasil menusuk leher Harald dari belakang sambil berkata, "Kau bukankah Harald yang kita kenal lagi?" Harald pun berkata sambil lehernya beregenerasi, "Benar, Harald itu sudah hilang. Saya hanyalah wadah bagi The Great One. Tidak ada satupun dari kalian semua yang boleh kabur. Karena kebenaran yang ada di sini akan kalian bawa ke kuburan kalian semua." Di mana terlihat ketua Jarol sudah terluka dan memerintah Loki untuk cepat nih berlari ke arah ruangan rahasia. Dan posisinya di sini memang Harald sedang mengejar Loki. Dan Loki pun memang berlari juga ke ruangan tersebut sambil Loki berkata, "Sialan, kenapa harus aku yang memakan buah iblis tersebut? Apa itu berarti aku akan kehilangan kekuatan untuk berenang? Dan kenapa orang tua itu tiba-tiba berubah seakan-akan dia menjadi orang yang berbeda?" Harald pun menjawab, "Kau tidak akan memakan itu Loki, itu adalah milikku." Loki menjawab lagi, "Hei, bukankah kau baru saja menyuruhku untuk memakan hal tersebut?" Yang lagi-lagi bukankah ini sangat Loki banget jawabannya? Dan buat kalian yang bingung juga kenapa kok Harald tiba-tiba lupa, tiba-tiba inget seperti ini, yang hal ini pun sangat persis sekali seperti yang kita lihat dari Cash Dory dan Brogy pasca mereka di Domire versi. Mereka masih tubuh yang sama tetapi kasarnya semacam dicuci otak saja. Jadi semua ingatannya mereka tahu, cuma mindsetnya benar-benar di-flip oleh Imu untuk keinginan yang dimiliki, yang ini sebenarnya kemampuan yang sangat-sangat gila sekali. Nah, di momen itulah Harald ditusuk oleh tetua Jarol dari belakang dengan sangat kuat sambil Jarol pun berkata, "Kau tidak boleh memakannya Harald, itu akan menjadi akhir dari dunia ini." Tetua Jarol pun menyuruh Loki untuk cepat karena bagaimanapun caranya Harald tidak boleh memakan buah iblis tersebut. Dan ini pula momen legendaris tersebut nih, di mana Harald menusuk Jarol tepat di kepalanya sambil dia pun berkata, "Sepertinya aku harus mengembalikan pedang legendaris yang pernah kau berikan dahulu." Harald pun berkata kalau dia harus memakan buah tersebut dan mengambil Ragnir. Namun tiba-tiba di saat itu Shanks dan Gaban muncul langsung menghajar King Harald. Yang benar sepertinya prediksi kita juga ya, kalau kedua orang ini kemungkinan memang akan ikut membantu dalam menghadapi Harald tersebut. Jarol yang terkapar bertanya kepada Gaban, "Apakah itu kau?" Mereka kaget melihat Jarol yang tertusuk di kepala seperti itu, dan Jarol lagi-lagi berkata hal yang sama, "Jangan khawatir, helm ini menyelamatkanku." Yang bejir persis kayak Luffy yang pasti bingung lah, kok bisa helm nyelamatin? Padahal pedangnya benar-benar nembus dari depan sampai ke belakang, yang aduh ini konsepnya gimana juga kita masih belum ngerti. Jarol pun di sini meminta bantuan untuk menghentikan Harald jangan sampai dia menangkap Loki. Gaban pun hanya bisa bilang, "Seberapa kali pun kita menyerang, ya serangan kita malah tidak berguna." Shanks pun berkata, "Harald, buka matamu, lihat apa yang baru saja kau lakukan." Harald pun menjawab, "Hei Shanks, ternyata kemampuan immortal ini tidak terlalu buruk ya. Aku sekarang merasa sangat kuat sekali." Shanks hanya berkata, "Bagaimana ya? Apakah terdapat cara untuk membebaskannya dari harus mematuhi perintah tersebut?" Dan chapter pun ditutup dengan Loki yang akhirnya berhasil sampai ke ruangan rahasia yang sebelumnya diperintahkan untuk dikunci, dan di dalamnya terlihat terdapat harta karun dan juga kapak dari Ragnir. Namun yang menarik adalah ternyata kapak Ragnir gerak sendiri dan dia malah menyerang Loki, yang bukankah ini wadaw sekali? Oke, kita akan bahas sedikit teori dan mungkin beberapa prediksi atau mungkin sedikit miss yang kita dapatkan untuk memperjelas dari satu chapter ini. Ini sambil duduk karena aduh ini capek juga berdiri cukup lama untuk bahasan review tadi. Dimana pertama ini terkait kapak Ragnir ya. Apakah dia pemakan buah iblis? Karena bukankah satu-satunya yang bisa menjelaskan kenapa benda mati bisa bergerak seperti itu tidak lain sudah pasti adalah tentang iblis ini. Tetapi lagi-lagi kita masih belum tahu, perlu menunggu lanjutannya seperti apa. Yang
Yang apakah memang Ragnir ditugaskan untuk menjaga buah iblis legendaris dari Elbaf tersebut? Karena jika iya, berarti Loki berhasil menjinakkan Ragnir, makanya dia bilangkan kepada Hajrudin kalau mereka tidak bisa menggunakan Ragnir karena ya kasarnya Ragnir memilih majikannya sendiri yaitu Loki. Dan apakah dengan ini Loki fix makan buah iblis legendaris tersebut yang ditinggalkan di negeri Elbaf ini? Yang kira-kira buah apakah yang dimakan oleh Loki ini? Karena memang bisa saja muncul opsi lain di mana Loki yang gagal makan buah iblis tersebut akhirnya dibawa ke pemerintah dunia, dan setahun kemudian Shanks lah yang berhasil melacaknya, akhirnya mencegah kapal dari Wushu dan diambil oleh Shanks ini. Yang dari sini pun bukankah diketahui ya kalau Shanks akhirnya tahu kalau Kapten Roger memiliki anak yaitu Portgas Dies, tapi setidaknya di sini dia masih belum tahu untuk anaknya bentukannya seperti apa. Karena jangan lupa Shanks pernah bertemu dengan Ace dan tidak ada ketertarikan sama sekali, yang berarti Shanks memang tidak tahu akan hal itu. Yang dari situlah pada akhirnya kemungkinan Shanks berusaha untuk memberikan buah iblis tersebut ke anak dari kaptennya yaitu Ace, yaitu untuk buah gomu-gomu atau buah nikah ini. Dimana untuk teori ini pun sudah pernah saya bahas cukup lama sekali, dimana Shanks ingin bertemu dengan anak Roger untuk menjadikannya nikah. Tetapi ya lagi-lagi buat yang ingin nonton lengkapnya mega teorinya bisa cek juga nanti di video channel ini. Karena sepertinya sudah 2 atau 3 tahun yang lalu saya membuat video tersebut yang kemungkinan akhirnya terbukti. Makanya bukankah sangat aneh sekali nih Shanks kenapa membutuhkan 1 tahun loh dia berkeliaran di East Blue, laut terlemah, dan bahkan menjadikan bar Makino sebagai markasnya, yang padahal untuk Luffy ini memang dia cuma bocah yang nggak sengaja lewat, yang berarti memang tujuannya untuk mencari es, dan ternyata Garp sangat baik sekali bisa menutupi es sampai segitunya karena tidak ada yang tahu dalam jangka panjang. Ya sampai akhirnya Shanks pun mendengar bocah Luffy ini yang berkata seperti Kapten Roger, dan mungkin dari situlah pada akhirnya Shanks langsung melihat Luffy kalau ini adalah sosok yang akan mengubah dunia. Ya mungkin kasarnya seperti itu, dan dari situ pun kasarnya Shanks menyuruh Luffy untuk makan buah iblis harta karun dari nikah ini, karena bukankah tiba-tiba aneh ada kotak harta karun mungkin di depan Luffy dan Luffy tidak sengaja memakannya, karena bukankah terlalu sus, yang apakah mungkin memang itu salah satu rencana dari Shanks pasca mendengar kata-kata dari Luffy? Atau bukankah nantinya juga Shanks bertarung lengan kirinya yang sampai dipotong oleh monster laut, yang bahkan bisa kita lihat sendiri kan bagaimana Shanks mengusir monster tersebut hanya dengan tatapannya saja. Jadi sangat tidak masuk akal sekali kalau Shanks harus kehilangan sebelah lengannya karena menolong seorang bocil. Dan yang lebih menariknya lagi, memang untuk potongan tangannya persis sampai di bagian tato dari Shanks yang dimiliki oleh Shallow Covenant dari kontrak antara dia menjadi Guardsseal tersebut. Ya untuk hal ini pun kita masih belum tahu ya, apakah dengan memotong tangannya berarti kontraknya akan hilang? Untuk hal ini kita masih perlu menunggu. Yang dari situ pun pada akhirnya membutuhkan waktu 12 tahun sampai akhirnya Luffy berhasil mengawakeningkan buah iblisnya dan menjadi nikah, yang di waktu yang sama pula kita melihatkan bagaimana Shanks berkata untuk mengklaim One Piece, yang bisa dibilang itu adalah proyek panjang Shanks yang mungkin dimulai sejak kematian dari kaptennya yaitu Roger. Yang jujur sih plot ini memang menurut saya sangat-sangat masuk akal sekali. Yang kira-kira kalau menurut kalian gimana? Apakah buah iblis legendaris Elbaf adalah buah iblis nikah yang dimakan oleh kapten kita saat ini? Karena Shanks yang mencari es ini menurut saya sangat menarik sekali dan bisa cukup menjawab kenapa Shanks pada akhirnya nanti datang ke Marineford. Yang apa coba alasan paling masuk akal Shanks datang ke Marineford? Karena bukankah teori sebelumnya banyak yang berkata kalau Shanks hanyalah pecinta kedamaian atau penjaga balance di dunia, tapi kayak berlebihan banget sampai datang ke perang hanya untuk menghentikannya saja. Apalagi bukankah mengingat kata-kata Gorosei ini tentang Akagami kalau dia bukanlah tipe orang yang suka merusuh. Maka kalau kita lihat kata-kata Shanks di sini yang bilang dia seperti adik kecilku, ini sangat menjawab sekali bagaimana Shanks datang ke Marineford mirip seperti Luffy datang ke Marineford untuk nyelamatin kakaknya yaitu Ace. Tapi mungkin pertanyaan adalah, tapi kok telat bang dia nolongnya nggak dari awal untuk membantu membebaskan adik kecilnya yaitu Ace ini? Ya jawabannya baik lagi seperti yang tadi saya katakan, karena nggak ada yang tahu kalau Ace adalah anak dari Goldie Roger. Ya benar, karena yang tahu hal tersebut hanyalah Shirohige saja, mungkin kru lain pun nggak ada yang tahu. Luffy juga yang bahkan tidak peduli dengan hal seperti itu, dan tentu saja Garp yang dia titipin nggak mungkin lah dia akan ngomong hal seperti itu. Sedangkan untuk Sengoku sendiri, dia tahu pun kita masih belum tahu ya dari mana dia mengetahuinya, karena bukankah butuh waktu yang sangat lama sekali sampai eksekusi dari S ini. Jadi memang sangat memungkinkan sekali kalau Angkatan Laut memiliki data rahasia yang kasarnya sudah menggali cukup dalam untuk mengetahui kalau S memang anak dari Roger ini. Dan hal tersebut pun memang sengaja nih
disimpan oleh Angkatan Laut agar tidak ada orang lain lagi yang tahu kalau ternyata semangat Raja Bajak Laut Roger ternyata masih hidup. Karena bukankah jika iya, pasti nanti akan banyak orang yang kasarnya mendukung SBR menjadi Raja Bajak Laut berikutnya, dan dunia bajak laut bukannya akhirnya berpencar sendiri-sendiri, tetapi malah akan bergabung, yang ini akan menjadi sangat bahaya sekali bagi Angkatan Laut. Nah, ketika berita ramai itulah kemungkinan besar di awal perang dari Marineford, Shanks langsung datang pergi ke Marineford setelah mendengarnya. Namun ya baik lagi, Shanks telat selangkah karena es keburu mati ketika dia sudah sampai. Yang kok kalian sadar, bukankah telat selangkah dari Shanks ini pun terjadi di Elbaf sekarang? Karena Shanks yang tadinya mau memberitahu Harald jangan menerima kenaikan kontrak, tetapi sekarang dia sudah menerimanya, yang definisi semuanya gercep banget. Tapi kalau kita kembali lagi nih ke buah iblis, memang bisa jadi sih kalau buah iblis Luffy itu adalah alternatif yang lain, dan Loki memang memakan buah iblis legendaris Elbaf. Yang teori yang paling saya suka sih sebenarnya adalah kalau itu adalah buah iblis dari Jormungandr. Kalau kalian kira-kira yang mana yang suka, coba tuliskan di kolom komentar. Namun kalau begitu, kembali nih tetap ke pertanyaan utama, bagaimana cara lepas dari kontrak dan kenapa Harald bisa mati? Entah kenapa nih, saya nggak merasa kalau butuh kekuatan saja untuk mengalahkan seseorang dengan kemampuan immortality, karena jangan lupa Rock saja bahkan tidak bisa membunuh God Snake di God Valley, karena lagi-lagi mereka semuanya tetap beregenerasi dengan sangat normal sekali. Apakah ada cara lain untuk menetralkan hal tersebut? Seperti yang saya katakan di akhir nih, kalau ada cara untuk membuatnya terlepas dari perintah itu. Tapi walaupun begitu, apakah ada cara untuk melukai dari Harald ini? Apakah justru ternyata Ragnir inilah yang akan menjadi kunci penting untuk mengalahkan makhluk immortal yang bukanlah terlihat Loki sangat semangat sekali untuk menghajar para God Snake di era Elbaf sekarang, karena dia ingin pergi ke Sunward, kasarnya pasti untuk menghajar para God Snake yang sudah membuat kekacauan di Elbaf di era timeline yang utama. Dan mungkin yang menarik nih, apakah kalau Harald aja bisa mati, apakah Gunko juga akan mati di arc ini? Yang kemungkinan besar bagian akhirnya akan cukup tertebak nih, dimana apakah mungkin Gunko akhirnya sadar dengan ingatannya dan mungkin tahu kalau Brook adalah seseorang yang sangat berharga, yang untuk hal ini pasti akan menjadi touching moment juga dari serial One Piece. Tapi mungkin satu lagi juga nih, dengan semua plot yang ada, Tetua Jarul juga yang tahu dengan semua hal tersebut, yang penjaga akhirnya mati semua, kenapa Loki tetap diplotkan sebagai seorang penjahat negara? Apakah Tetua Jarul akhirnya sepakat dengan Loki agar tidak menceritakan semua yang sudah dibangun susah-susah oleh ayahnya Harald selama 144 tahun tentang Elbaf, yang makanya disitu pun mereka akhirnya memiliki harapan dan menjadikan kalau Loki sebagai seorang villain dan musuh dari Elbaf saja, yang bukankah cukup mirip dengan Itachi-nya versi Elbaf, yaitu Loki, yang wah ini gokil banget dari Loki ini. Dan ini juga nih mungkin akan menjadi counter yang paling menarik lagi, kalau Loki emang sekuat itu dan bahkan bisa membunuh Harald, yang berarti seberapa kuat Shanks, karena dikatakan 6 tahun lalu Shanks mengalahkan Loki dan membuatnya tertangkap di Elbaf. Dan kenapa juga Loki bisa sangat-sangat membenci Shanks, yang bahkan berkata hal tersebut kepada Luffy, yang ini sangat-sangat mencurigakan sekali. Atau bahkan jangan-jangan terdapat perjanjian terpisah nih di antara kedua orang tersebut. Makanya bukankah di awal juga orang-orang yang berusaha menyerang Luffy yang ada di sekitaran Loki akhirnya dipingsankan dengan Shanks kan? Yang kemungkinan terdapat obrolan rahasia di antara mereka berdua, dan bahkan dikatakan juga kalau Loki kasarnya lebih tahu tentang Shanks dan ingin menceritakannya kepada Luffy, karena ya memang mereka memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan apakah mungkin itu pula alasan kenapa Loki menyebut Shanks sebagai pengecut? Karena Shanks menunda untuk melawan pemerintah dunia, dan makanya Loki yang dar-der ingin selalu gercep akhirnya malah dihalangi oleh Shanks, karena mungkin Shanks merasa waktunya belum tepat, karena ia bukankah nikah belum ada di 6 tahun yang lalu. Yang wah, ini banyak banget nih yang perlu kita ketahui dari satu arc Elbaf ini. Tapi ya oke lah, itu aja untuk review dari chapter 1169, yang seperti biasa lah ya, review DNM lagi-lagi akan cukup panjang. Jadi dari sini akan kita langsung nilai dulu untuk chapternya, yaitu menurut saya ya 9 dari skala 10 lah satu chapter ini, karena banyak hal yang menarik. Dan curiga untuk chapter depan masih belum klimaks juga nih, walau biasanya chapter penutup akhir tahun dari Oda akan menyajikan hal yang sangat-sangat luar biasa, yang apa jangan-jangan
kalau Kito-nya memang benar-benar dikasih buah iblis, dia udah makan, dia berubah yang bukankah akan cukup menarik? Karena bukankah dari kastil yang hancur di era sekarang pun, kita bukankah melihat ada banyak semacam cakaran dari dinding-dinding di kastil kerajaannya? Tapi menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal, kalau One Piece minggu depan libur, tetapi early spoiler memang kemungkinan besar akan rilis, dan semoga juga kita bisa membahas videonya untuk rilis juga di channel Filmnomi. Makanya bantu support channel Filmnomi dengan tidak skip iklan, atau bahkan bisa join membership dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe, atau beli produk-produk yang ada di layar kalian dari baju Revolutionary Army ini, atau bahkan yang ada di belakang bisa juga klik tag produk yang ada di video ini. Nah, jadi itulah untuk video review untuk chapter 1169. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.